Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Masih bersama kami di channel DPP HP KSI. Dan alhamdulillah hari ini kami sekru dari DPP HP KSI berada di Wisma Etawa Ton Aryuna Banjarnegara, yaitu miliknya beliau Bapak Haji Mistono Ilyas. Sesuai dengan request dari pemirsa semuanya, baik lewat Japri langsung WA atau di medsos lainnya, itu ada yang kepengen kita itu mereview dari Tuan Wanapati. Dan mari kita lihat siapa itu Tuan Wanapati, dari kerandahnya apa, kondisinya sekarang seperti apa, apakah semakin bagus atau seperti apa. Mari pemirsa, kita temui beliau Bapak Mistono Ilyas. Monggo. Selamat siang menjelang sore Pak Mis, mohon mengganggu lagi. Selamat siang. Ngasih makan atau apa ini Pak? Kok Ngasih, bawa minuman biasa kalau jam segini ngasih minuman. Oh iya, oke. Nah ini pemirsa, beliau adalah pemilik dari Tuan Wanapati. Monggo jika mau perkenalan dulu atau enggak Pak? Saya kira nggak perlu lah, kayaknya udah banyak yang mengenal kami. Oke, ya mungkin ya kalau sedikit boleh tahu, beliau adalah Ketua Umum dari DPP HP KSI, itu Dewan Pimpinan Pusat HP KSI. Oke Pak, ini sesuai dengan permintaan dari pemirsa, dari saya pribadi juga kemarin dapat Japri, jenengan juga pernah cerita sama saya, dapat Japri lewat WA, di medsos juga komen-komen di YouTube DPP kan, ada salah satu pemirsa yang kepengen tahu siapa itu Tuan Wanapati. Boleh sedikit cerita tentang Tuan Wanapati itu, Pak? Seperti apa yang telah saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu kan, Wanapati itu adalah anak dari Pajera. Anak Pajera. Oh, dan induknya adalah Gunita, sedangkan Gunita itu sendiri adalah anak dari Anoman. Oh, Anoman. Anoman kalau nggak salah itu punya orang Jepara kambing terbesar se-Indonesia itu, Pak. Bukan Jepara, Kediri. Oh, Kediri. Kediri, Mas Kediri, Kediri. Oh iya, oke. Itu lebih jelasnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Mistono itu. Nah, boleh kita keluarkan kambingnya, Pak? Boleh. Oke, mari Mirsa kita lihat bareng-bareng kondisinya sekarang Tuan Wanapati itu seperti apa. Lagi istirahat kayaknya nih ya Pak? Iya, tadi baru mandikan, makanya agak capek. Habis mandi seger terus boboan ini. Bun. Masaan bisa minta tolong ini Pak Ketua dibantuin ini, monggo. Biar pemirsa tahu lebih dekat, kita keluarkan saja kambingnya. Luar biasa, kambingnya bersih banget nih Pak. Ya. Kalau mandi sehari berapa kali Pak? Satu minggu satu kali lah. Satu minggu satu kali, ya, bukan sehari 2 kali nih Pak? Enggak lah, siapa yang sempat lah. Tak kira sehari 2 kali Pak. Orang bulunya itu bersih banget. Sama Mas Aan aja kalah ini. Ini 2 minggu sekali kalau mandi. Bisa. Pelan-pelan saja. Ya, sana apa ya? Sini Mas. Iya. Mas Aan kalau boleh tahu tudungnya itu beli di mana Mas? Ini di Jakarta langsung Mas. Oh. Ekspor nggih? Ekspor luar negeri. Gak usah cekak-cekak. Ini pemirsa, penampakan atau wujud dari Tuan Wanapati seperti dari request teman-teman pemirsa semua yang kepengen tahu kondisi pada saat ini dari Tuan Wanapati. Nah, mungkin juga bisa cerita sedikit nih Pak. Di luar sana juga mungkin masih ada lah yang belum tahu dari kerandahnya Tuan Wanapati. Bisa sedikit cerita lagi Pak tentang kerandahnya Tuan Wanapati ini Pak? Ya. Tuan Wanapati kalau kerandah dari jantannya kan ini anak Pajera. Pajera itu anak Birawa. Nggih. Kalau dari induknya, saya nggak tahu nama induknya, tapi yang jelas induknya
itu adalah anak kalau dari induknya ini adalah anak dari Gurnita. Gurnita. Gurnita itu anak dari Anoman milik Mas Dardiri dari Kediri. Oh, gitu. Nah, itu tadi juga udah diterangkan sama yang punya Tuan Wanapati. Nah, itu satu lagi, mungkin pemirsa juga penasaran, kenapa kok dikasih nama Tuan Wanapati itu mungkin punya filosofi atau punya histori sendiri bagi jenengan itu, Pak. Itu seperti apa? Ya, nama ini saya ambilkan dari nama induknya, nama jantannya, nama neneknya, dan juga nama kakeknya. Tuan itu kan penggalan kata dari tu adalah putu, an itu adalah anak. Anak. Iya. Berarti Jadi putu anak. dan anak. Iya. Putu dan anak. Iya. Kalau Wanapati kan terdiri dari suku kata wa, na, pati. Sama, Wa-nya adalah Birawa, na-nya Birawa itu adalah kakeknya ini berarti. Ini. Terus na adalah Gurnita, berarti induknya Wanapati. Terus pa itu adalah Pajera. Pajera. Berarti jantannya ini. Terus ti adalah Pasugati, nenek dari kambing ini. Wah, iya. Ini berarti apa? Perpaduan dari kakek, nenek, induk dan jantannya gitu, ya, Pak. Artinya sekarang kan orang kalau mencari kambing itu sering tanya tentang keranda. Lah, biar nanti tahu sendiri langsung dengan namanya begitu. Oh, okay. Oke. Nah, ini pemirsa, lihat bisa lebih dekat lagi nih, lihat bulu badannya ini. Bulu badannya sangat driwul. Lihat ini, lebih dekat lagi bulu badannya. Loh, Pak, bulu badannya kok apa gimana ini, Pak? Betul, rontok. Nah, ini pemirsa, kemarin juga ada yang tanya secara langsung, kita ketemu sama teman-teman dalam sebuah forum, itu nggih, sebuah forum, kita membahas tentang masalah apa perawatan kambing. Salah satunya yang dibahas adalah tentang apa ada pertanyaan ini ya Pak intinya ya. Ada pertanyaan tentang caranya jika terjadi kerontokan pada kambing kita. Cara mengatasinya itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang mengatasi bulu rontok, itu harus kita mengetahui apa penyebab dari bulu rontok. Oh, nggih, monggo. Jadi bulu rontok itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah kondisi birahi yang sangat tinggi. Lalu yang kedua adalah cuaca. Yang ketiga mungkin salah pakan atau boleh dikatakan kelebihan nutrisi. Dan yang keempat adalah stres. Stres? Iya. Oh, iya. Nah, ini saya penggal dulu, Pak. Tadi jenengan itu ngendika bahwa itu cuaca. Dalam artian cuaca yang ekstrim, yang panas atau yang dingin maksudnya, Pak? Ya. Cuaca seperti ini, Mas. Umpamanya kambing baru datang dari daerah pegunungan ke Ngampah begitu ya. Nah, kondisi cuacanya antara pegunungan dan Ngampah kan beda. Oh, nggih. Tentunya daerah Ngampah itu adalah lebih panas. Lebih panas. Kalau cuacanya panas itu biasanya pengalaman saya selama saya melihara kambing itu mudah rontok. Oh, iya. Nah, selama ini Pak, jenengan kan sudah termasuk apa ya? Sudah pengalaman lah, sudah lama dalam berternak kambing PI ras Kaligesing itu, Pak. Iya. Nah, jika terjadi seperti itu tadi juga penyebabnya kan sudah dijelaskan sama jenengan. Nah, sekarang cara-cara intinya menanggulangi, mengatasi atau menanggulangi hal-hal yang tadi jenengan ngendikakan itu gimana, Pak? Oke, baik. Sebelum kami menjelaskan bagaimana cara mengatasi bulu rontok, tadi saya sudah menyampaikan bahwa penyebabnya adalah 4 hal. Yang pertama adalah cuaca. Tadi cuaca sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah birahi. Kenapa birahi itu bisa menyebabkan kerontokan pada bulu? Karena birahi itu sedang terjadi perubahan hormonal. Artinya hormon sedang tinggi, sehingga bisa berdampak negatif pada kerontokan bulu. Lalu yang ketiga itu kelebihan nutrisi. Maaf, saya nggak mengatakan protein, tapi nutrisi. Karena nutrisi itu adalah banyak macamnya. Umum, ada protein, ada lemak, ada kalsium, dan lain sebagainya. Betul, Pak. Betul, ya. Itu disebabkan oleh
bisa dari pola makan dan kelebihan nutrisi. Lalu yang ke satu cuaca, yang kedua birahi, yang ketiga adalah nutrisi, yang keempat adalah stres. Oh, stres. Ya, biasanya kambing stres itu kan itu juga bisa menjadikan kambing stres. Kontes di Blitar umpamanya ya, kita berangkat jauh-jauh dari Banjarnegara ke Blitar, ini juga bisa menyebabkan kambing stres. Pindah kandang bisa menyebabkan kambing stres. Sehingga kalau kambing stres itu bisa menyebabkan keruntukan pada bulu juga. Begitu. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang diminta oleh panjenengan, pertanyaan dari panjenengan, bagaimana cara mengatasi kambing atau bulu rontok? Rontok, betul ya. Pak. Caranya yang pertama adalah kita kasih gula Jawa dan asam abang. Asam Jawa. Ya, asam Jawa pokoknya saya nggak paham lah itu bahasa nasionalnya itu apa. Kalau bahasa Banjarnegara itu namanya adalah asam abang. Itu ya, oh ya. Asam Jawa itu Pak. Jadi nanti ambilkan gula sekitar 2 on, lalu asam abangnya ada 8 buah. Lalu nanti dalam airnya kira-kira 1 liter lah, itu diaduk-aduk sampai rata. Setelah diaduk-aduk sampai rata, lalu diminumkan pada kambing yang iya. Nah, itu perlu dikukus, dimatangkan airnya apa enggak, Pak? Kalau airnya iya, kalau airnya dimatangkan dulu. Airnya dimatangkan dulu, baru taruh gula cemabang. Karena kalau airnya masak atau mungkin malah dalam keadaan mendidih, itu gula Jawanya kan cepat larut di air. Oh iya betul. Nah, itu kan tadi kalau saya ya Pak, itu kan secara herbalnya ya Pak ya, pakai air gula Jawa atau gula merah sama air asam Jawa. Asam Jawa itu. Nah, apakah mungkin kayak teman-teman di luar sana kan kepengen yang instan, karena mungkin kita bawa nafsu, bulan depan atau mungkin minggu depan mau dibawa kontes atau biar kondisinya fit, nggak rontok cepat, apakah ada yang dengan cara kimia itu obat-obatan apa itu seperti ada atau enggak Pak itu Pak? Ya ada sih, tapi Mas, kita tetap sesuai dengan proses lah, nggak boleh instan. Ini dikasih gula merah sama asam Jawa itu kan setiap 3 kali sehari. Setiap 3 kali sehari mungkin ya bisa selama 3, 4 atau 6 kali dikasih air gula Jawa dengan asam abang itu. Nah, terus langkah berikutnya itu diinjeksi sama antisitamin. Mereknya itu kalau milik saya adalah Ricodril. Itu ya merek dagangnya. Ya. Ricodril. Ya. Nah, fungsi vitamin itu adalah untuk menetralkan vitamin. Kadang-kadang kambing kan bisa saja lah kelebihan vitamin, kelebihan nutrisi, itu harus dinetralkan dengan antisitamin. Lalu disuntik dengan vitamin ADE. Iya. Jadi kalau vitamin ADE kan di samping mempercepat pertumbuhan bulu, itu kan untuk memperkokoh akar-akar bulu. Gitu. Jadi ada 2 langkah. Yang pertama adalah dikasih gula Jawa sama asam abang dengan antisitamin dan vitamin ADE. Ya, itu kan yang berupa asupan makanan dan secara injeksi. Kalau mungkin perlakuan khusus misalnya langsung ditaruh ke bulu, itu ada obat-obatan tertentu kalau jenengan terjadi pada kambing ini apa enggak Pak? Ya itu kan Mas, yang lebih mengetahui kan yang namanya penyebab peruntukan antara kambing yang satu dengan kambing yang lain kan berbeda. Itu tinggal Pak. Penyebabnya. Umpamanya karena disebabkan oleh salah sampo, maka ya kita harus mengganti sampo. Oh, samponya diganti. Ya, kalau menurut saya untuk mencuci bulu kambing ini tetap menggunakan sampo binatang atau sampo hewan. Jangan menggunakan sampo manusia. Karena apa? Sampo manusia itu mengandung zinc. Iya. Jadi dampaknya juga bisa mengakibatkan keruntukan bulu pada hewan. Iya, tetap yang menurut saya itu lebih baik tetap menggunakan
sampo hewan Nah, daripada sampo manusia. ini Pak, pertanyaan yang mungkin sering ada di benak kita semua, juga pemirsa di luar sana, bagaimana Pak cara membuat agar kambingnya itu bulunya itu driwul sampai badan? Masanya kita tahu lah, nggak semua kambing bisa driwul seperti ini. Itu loh. Itu seperti apa? Apakah dengan cara obat-obatan atau seperti apa, atau bawaan atau gimana Pak? Anu Bisa ya Mas, dijelaskan? kaitannya dengan bulu, dengan tulang itu adalah gen. Genetik. Iya, itu gen. Itu adalah keturunan lah. Apa itu dari jantannya, apa itu dari induknya. Kalau kambing ini driwul, ya dimungkinkan jantannya memang driwul dan kakaknya juga driwul. Driwul. Jadi nggak bisa Mas, nggak bisa dibuat kambing yang bukan driwul jadi driwul. Pakai obat apapun, ramuan apapun nggak bisa. Nggak bisa. Menjadikan kambing tidak driwul menjadi driwul, nggak bisa. Tetap itu adalah genetika. Berarti bukan karena obat nih Pak? Bukan karena obat. Oh, bukan karena Nah, obat. kalau memang apa ya ada obat atau mungkin makanan-makanan alami itu apa ya lebih anu ke pendukung lah. Mendukung Iya, atau penunjang iya intinya. penunjang. Oh, geng. Nah, itu kita sudah tahu banyak lah bagaimana cara perawatan, cara mengatasi, dan sebab-sebabnya kenapa bulu kambing bisa rontok. Mungkin pemirsa di luar sana seringlah terjadi bahwa kambing peliharaan kita tahu-taunya bulunya rontok, entah yang rusak atau gimana lah. Tadi sudah banyak dijelaskan sama beliau Bapak Haji Mistono Ilyas. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmu yang diberikan kepada kami juga pemirsa di luar sana. Semoga pemirsa sudah tahu jelas dan tidak ada lagi kondisi kambing-kambingnya rontok atau terjadi apapun yang tidak semua kita inginkan. Bukan begitu Pak? Yeah. Oke. Semoga jenengan kambingnya bisa cepat sembuh ini ya Pak. Amin. Bisa cepat sembuh, tidak rontok. Masalahnya ini tadi juga sedikit. Nah ini lagi kondisi rontok. Nah, satu lagi Pak sebelum saya tutup ini. Nah ini kok rontok ini mungkin kena pindah kandang atau panas cuaca atau gimana Pak? Ini kok bisa rontok lebih kalau menurut saya ini karena stres. Oh, ini kan stres. pindah kandang dari kandang sini tak pindah ke sana karena kondisi kandangnya rapat mungkin ya kan semalaman bengok-bengok kayak gitulah. Tapi saya juga terus. Iya, saya juga nggak memperhatikan bulu. Sudah lama lalu tak kasih minum kok saya pegang kepalanya kok rontok bulunya. Lah saya masuk kandang. Ini kambing bulunya rontok. Jadi kayak lebih ke masalah stres. Oh, stresnya. Iya. Nah, ini kan kalau tidak salah kemarin saya dengar-dengar pamfletnya juga udah keluar, Selatan atau Tangsel Banten. Nah, kira-kira nanti Tuan Wanapati mau dibawa apa enggak Pak? Ini Pak. Ya, saya melihat situasi kondisi ya. Sebetulnya ini lagi maksimal banget di kelas C ya. Tapi bulunya lagi rontok ini kan di kepalanya kan agak botak. Tapi insya Allah Pak sembuh nanti Pak. Dengan ya, tinggal sembuh bulu nggak mungkin jarak waktu 2 minggu langsung panjang nggak mungkin. Ya kita doakan bareng-bareng lah ya, semoga pas hari hanya nanti di kontes Tangerang ini Tuan Wanapati bisa seperti yang kita inginkan semua ya, bisa maksimal gitu loh Pak. Amin. Oke Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya telah mengganggu panjenengan, mungkin jangan lagi istirahat tapi kami ganggu, kami kepengen tahu banyak ilmu lah. Ngangsu kawruh kalau bahasa Jawanya itu sama jenengan. Mohon maaf jika kami kurang berkenan di hati panjenengan gitu loh Pak. Insya Allah nggak apa-apa, malah saya senang dan apa yang tadi ditanyakan oleh panjenengan, ya ini kan hanya kebetulan saya mengetahui dan intinya kan selaku peternak ya kita mari belajar bersama-sama lah. Betul belajar bersama-sama ya gitu. Oke, cukup sekian pemirsa. Itu tadi keterangan dari beliau Bapak Ketua Umum DPP HP KSI, Bapak Haji Mistono Ilyas. Kebetulan kami juga kemarin sudah janjian bahwa
pada hari ini kami akan mereview dari Tuan Manapati. Dan alhamdulillah tadi juga nggak cuma mereview dari Tuan Manapati, tapi kita banyak sekali dapat ilmu-ilmu tentang perkambingan. Oke, cukup sekian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.